Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridi Darmawan, NIM 1811020065, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Imamnya UIN Muhammadiyah Padang. Hari ini saya ingin membuat sebuah video, yaitu untuk menu tugas UAS mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Nah, dalam UAS-nya itu ada beberapa pertanyaan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya itu adalah apa manfaat saudara belajar ilmu fikih? Dari beberapa sumber yang saya temui, bahwa manfaat bagi kita seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar dalam memahami dasar-dasar ilmu politik, yang dalam memahami ilmu politik misalnya, itu ada tiga manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Contohnya antara kita dalam menegosiasi suatu barang misalnya, kita perlukan ilmu politik, bagaimana barang tersebut bisa menurun dari harga yang kita inginkan. Itu salah satu manfaat dalam mempelajari ilmu politik. Yang kedua itu adalah semakin pintar memahami dunia politik. Nah, yang kedua maksudnya di sini kita dalam mempelajari ilmu politik itu ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan politik. Politik di sini adalah politik yang tidak hanya menyangkut pada pembelajaran sistem pemerintahan saja, namun juga politik menyangkut pada kehidupan sehari-hari kita. Yang mana bila seseorang yang pintar berilmu politik, ya, maka semakin kecil kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan kekuasaannya ataupun menjalankan tugasnya. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari ilmu politik. Yang kedua, yang ketiga, bahwa mempelajari ilmu politik itu adalah manfaatnya itu adalah turut serta memajukan sistem pemerintahan. Nah, itu manfaat yang ketiga. Maksudnya di sini bahwa ilmu politik memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat suatu sistem pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Maksudnya di sini dari pendapatnya tentang perubahan yang lebih baik terhadap sistem pemerintahan, maka dijamin pemerintahan sesuatu yang negara lakukan itu semakin maju karena adanya sebuah ilmu politik. Intinya rakyat dan pemerintahan bisa saling membantu untuk memajukan negara bersama. Itulah kegunaan dari mempelajari ilmu politik ataupun manfaat dari mempelajari ilmu politik. Yang pertama adanya meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Yang kedua, semakin pintar memahami dunia politik. Yang ketiga, turut serta memajukan sistem pemerintahan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Baik, kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan itu adalah saudara jelaskan apa itu demokrasi. Nah, dari beberapa sumber yang saya temui, dari saya pelajari dan juga yang saya temui dalam beberapa artikel, bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di masa di mana semua warga negara itu memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan. Maksudnya di sini pengambilan keputusan itu yang mana dapat mengubah hidup mereka antara masyarakat dengan pemerintahan. Nah, demokrasi itu juga memberikan mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Maka warga negara itu wajib memberikan saran ataupun kritik kepada apabila
suatu pemerintahan itu terjadi polemik, maka atau pemerintahan membuatkan sebuah undang-undang, maka warga negara yang memiliki andil, ya, yang memiliki penyampaian, atau masyarakat itu boleh menyampaikan pendapat mereka, baik itu secara langsung atau melalui perwakilan. Bagaimana penilaian saudara tentang demokrasi itu sendiri? Kalau bagi saya, demokrasi ini tuh bagus sekali. Kenapa? Karena terciptanya sebuah negara yang bagus, ya, negara yang begitu boleh dikatakan negara yang pemerintahnya bagus. Itu harus adanya dukungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Misalnya pemerintahan membuat sebuah undang-undang, maka pemerintahan wajib memberikan undang-undang yang mereka buat itu kepada masyarakat, supaya nanti undang-undangnya itu bisa diterima atau tidaknya oleh masyarakat. Nah, disitulah demokrasi terjalin, yaitu mengizinkan memberikan pendapat kepada pemerintah. Nah, itulah gunanya demokrasi. Kalau menurut saya itu bagus sekali kalau kita membuat suatu demokrasi dalam sebuah negara. Dan juga bahwa demokrasi itu bukan hanya mencakup kepada pemerintahan, tetapi juga demokrasi itu mencakup pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, yang mungkin adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Dan juga demokrasi itu juga merupakan seperangkat yang mana merupakan gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Nah, itulah kenapa saya sangat menyukai demokrasi, karena demokrasi ini bagus bagi saya untuk dalam sebuah pemerintahan, adanya hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Seandainya pemerintahan itu membuat suatu kesalahan, maka masyarakat wajib menyampaikan aspirasi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu saudara jelaskan apa yang maksud dengan partai politik, ya. Menurut saya, dari beberapa sumber yang saya temui, bahwa sebuah partai politik itu adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lain menyebutkan bahwa adalah partai politik itu adalah kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Contoh, dalam perebutan kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Nah, itulah suatu partai politik itu untuk bertarung, ya, dalam bahasa itu adalah bertarung atau merebut sebuah kedudukan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan partai politik. Setelah itu, bagaimana pendapat saudara tentang partai politik di Indonesia? Nah, pendapat saya dengan partai politik yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan juga bagus. Kenapa? Salah satu tujuan dari partai politik itu adalah untuk menjalin ideologi ataupun nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas ataupun suatu pemerintahan yang ada di dalam satu warga negara, dalam satu negara tersebut. Nah, dari itu bisa kita lihat bahwa itu adalah beberapa fungsi, ya, partai politik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah sebagai komunikasi. Maksudnya di sini bahwa partai politik adalah suatu komunikasi dari pemerintah
kepada rakyat. Maksudnya di sini atau juga dari rakyat kepada pemerintah. Itu adalah tujuan pertama dari partai politik. Yang kedua itulah sebagai media sosial, ya, sebagai media sosial. Maksudnya di sini partai politik berfungsi sebagai alat sosialisasi atau program yang berdasarkan dari hasil pemikiran berdasarkan ideologinya, mensosialisasikan sebagai bentuk semacam promosi bagi partai politik terhadap masyarakat agar nantinya masyarakat mau memilih partainya tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa partai politik itulah sebagai media perekrutan. Maksudnya sini bahwa partai politik berfungsi sebagai penyeleksi sekelompok orang atau orang secara pribadi untuk membentuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya pemimpin itu dapat berarti pemimpin bagi partai itu sendiri ataupun pemimpin sebuah pemerintah termasuk presiden dan wakil presiden. Itulah fungsi dari partai politik yang ketiga. Yang keempat, fungsi dari partai politik itu adalah sebagai media pencegah konflik. Maksudnya di sini, dalam suatu pemerintahan ataupun sistem suatu negara, ya selalu ada saja orang-orang yang mempunyai pandangan, ya, dan pendapat yang berbeda. Demi menghindari sebuah konflik, maka di sini peran partai politik itu harus mampu menjadi penampung perbedaan pendapat ataupun persoalan lainnya dengan cara berdialog. Inilah kegunaan dari partai politik. Itu pertama itulah pencegah konflik, yang kedua perekrutan, yang ketiga mensosialisasikan, yang keempat komunikasi. Nah, itulah fungsi dari partai politik yang ada di Indonesia. Itu menurut saya partai politik itu bagus jikalau dalam suatu negara tersebut, karena selain untuk menyampaikan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat ke pemerintah, dia juga mensosialisasikan, dia juga memperekrutan, dia juga pencegah dari konflik yang ada di dalam satu negara tersebut. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari saya dari 3 pertanyaan yang ada dalam UAS mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar ilmu politik. Mudah-mudahan inilah sebagai ilmu dari saya. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, itu dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu dari Allah SWT. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.